sampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, sehingga kami boleh mendapat rema, mendapatkan pesan-pesan Tuhan di ujung akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu dengan hati yang terbuka. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Jangan dulu duduk ya saudara, kita yel-yel. Kalau pas agape adalah pasukan akhir zaman, ya, bukan karena nama saya agape atau karena pas agape, ya, bukan. Tapi semua yang mau di akhir zaman ini menjadi pasukan Tuhan yang kuat harus menyala-nyala, ya. Makanya kita harus ada yel-yel, itu membuat kita harus semangat, ya. Pada saat saya bilang pasukan akhir zaman, siap, kuat, terus, ya. Ingat ya, diulang dulu. Pasukan akhir zaman, siap, kuat, terus. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Pasukan akhir zaman, siap, kuat, terus. Taat bagi Tuhan. Dan persilakan hamba-Nya untuk menyampaikan firman. Haleluya. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih sore hari ini. Saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Saya katakan begitu saudara, kami datang dari Jakarta, cuacanya cerah. Tapi setibanya tadi di daerah mana itu? Daerah SMS kali atau daerah mana? Dan keluar dari jalan tol sudah mulai gelap gulita. Kami tiba di tempat ini 4:30. Tapi puji nama Tuhan, saya pikir mana ini? Ternyata nggak kelihatan saudara. Kita lewat dibawa kemana-mana begitu. Jadi kita masuk, keluar lagi ke jalan itu juga gitu. Ternyata kenapa ini? Biar kita doa keliling. Kami tiba, tunggu. Ternyata Tuhan itu ajaib, ya. Pertemuan kita tidak kekurangan sesuatu apapun. Pas di jam 5 saudara itu berhenti hujan. Saya percaya Tuhan sayang kepada kita, ya. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Matius yang ke-15 saudara. Matius yang ke-15 ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-28. Bila sudah ketemu ayat-ayat ini, mari kita perhatikan dengan seksama. Saya harap saudara memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Sesuatu yang saudara dapat, mari kita renungkan dengan baik-baik. Mungkin kalau kita baca beda-beda, kita dapat, ya. Saya dapat, saya akan sharingkan, ya. Saya tidak belajar mengkhotbah saudara, tapi saya belajar berbagi apa yang saya tangkap dari Tuhan. Mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini, kita menjadi orang-orang yang gagah di dalam Tuhan, ya. Kasih judul di sana, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti dan yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya
sembuh. Amen. Ada paling tidak saudara, ada 3 hal yang saya sampaikan dari pembacaan ini. Hal yang pertama saudara, kita harus datang sama Tuhan. Amin atau amin saudara? Amin. Karena Tuhanlah alamat yang jelas, alamat yang pasti. Allah yang janji, Allah yang pasti menggenapi dalam hidup ini. Sehingga kita percaya sama Tuhan. Karena barang siapa yang berseru atas nama Tuhan, Tuhan selamatkan. Itu sudah pasti saudara. Tidak ada nama yang lain yang diberikan di kolong langit ini yang memberikan keselamatan. Yang pertama, datang sama Tuhan. Yang kedua, saudara, proses perjalanan itu memang cukup luar biasa, saudara. Percaya sama Yesus gratis, saudara. Tapi ikut Yesus itu harus bayar harga. Haleluya. Saya percaya saudara dulu ke tempat ini juga bayar harga, saudara. Tapi pastikanlah ketika kita bayar harga, jangan berhenti. Kita harus tetap jalan ke depan. Amin. Haleluya. Yang walaupun banyak yang coba merintangi kita, yang coba menghambat setiap perjalanan kita, bahkan sampai dikatakan anjing, saudara. Coba kalau saudara dikatakan yang lain begitu, kira-kira apa saudara? Satu teman saya di Jakarta Selatan, saudara, dia asli dari Ambon. Dia buka pelayanan, dia latar belakang dari seorang yang jahat. Dipanggil Tuhan untuk mengembalakan, masyarakat di sekitar ganggu terus. Wah, aslinya keluar saudara, diambil kelewat, diambil samurai itu. Datang lu, buat tebas lu satu-satu. Sampai hari ini aman pelayanan. Kadang-kadang memang sama seperti Petrus gitu ya kan, spontan gitu. Dia nggak sadar. Yang ditebas telinganya seorang imam saudara. Siapa namanya? Imam Malkus. Tapi Tuhan bilang jangan bermain dengan pedang. Haleluya. Jangan bermain dengan pisau. Itu pisau, lidah itu pisau saudara. Jangan bermain dengan lidah. Itu sebabnya Yesus bilang sama Petrus, sarungkan. Haleluya. Jadi kadang-kadang spontan begitu. Memang kadang-kadang kita ini masih tanduknya masih ada begitu saudara. Apa bedanya domba dengan kambing saudara, ya kan? Cuman beda di tanduk toh. Ya kan? Domba nggak ada tanduk saudara. Tapi kenapa ada Garut di Garut sana, dombanya ada tanduk. Tapi tanduknya udah bengkok, ya kan? Itu sebabnya kita dikatakan domba-dombanya Tuhan. Dombanya Tuhan di sebelah kanan itu bicara tentang surga. Tapi banyak juga domba yang masih punya tanduk. Itu sebabnya tanduk harus dipatahkan. Kadang-kadang iring Tuhan ini memang banyak hal ujian, saudara. Banyak tantangan. Tapi saya mau belajar saudara sama perempuan Kanaan. Ini bukan orang Israel saudara, ya kan? Ini bukan orang pilihan. Istilah kata kalau sekarang disebut bukan orang Kristen, bukan orang yang percaya sama Tuhan. Tapi kenapa dia datang sama Tuhan? Karena begitu berat persoalannya. Apa? Anaknya kerasukan. Apa tadi dikatakan saudara di sana? Ayat yang keberapa tadi saudara? Ayat yang ke-22 saudara dikatakan ya, kasihanilah aku ya Tuhan, anak dan karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Mungkin udah habis kali akalnya, nggak tahu lagi kemana dia harus pergi. Udah dah, mau dikata gila, mau dikata apa. Memang ini ibu kalau udah sayang anak apapun dilakukan pasti saudara. Betul atau betul ini saudara?
saudara. Jadi istilah orang Israel, saudara, di zaman itu orang Kanaan itu kafir, saudara. Itu kata-kata kasar itu. Kafir itu kata kasar, saudara. Nggak percaya, nggak diakui. Jadi di luar Israel itu disebut orang asing, orang kafir, anjing itu. Kira-kira begitu. Itu pemahaman itu zaman itu, saudara. Betapa rendahnya, betapa hinanya, saudara. Tapi untuk anaknya, saudara, nggak apa-apa aku dikatakan anjing. Tapi perhatikan apa jawaban seorang ibu ini, saudara. Ternyata Tuhan mau, saudara, sebuah pengakuan. Haleluya. Memang bukankah anjing itu makan remah yang jatuh dari meja tuan? Nah, ini yang membuat Tuhan, kalau bahasa saya, yang membuat hati Tuhan bergetar. Haleluya. Saudara, mau Tuhan bergetar kepada kita, saudara? Amin. Haleluya. Saya menjumpai satu ayat di kitab Kisah Rasul yang ke-13, saudara. Kisah Rasul yang ke-13, ayatnya yang ke-22 bilang begini, saudara. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saya coba pelajari begini, kok sampai Tuhan bisa mencatat sebuah catatan tentang seorang Daud, padahal Daud itu pernah berzina, saudara. Pernah membunuh, saudara. Pernah merencanakan pembunuhan kepada Uria, saudara. Dia punya siasat-siasat yang sangat cicik, siasat yang sangat jelek, siasat yang tidak Tuhan kehendaki. Tapi kenapa di kitab Kisah Para Rasul ini berkata, aku telah menemukan seorang yang berkenan? Saya kepelajari begini, saudara. Daud seorang raja, ya, tapi seorang yang rendah hati. Maksud saya, suka menyadari kekurangan. Yang rendah hati itu suka menyadari kekurangan. Halo, saudara, mau disenangin sama Tuhan, saudara? Amin. Gak usah disenangin Tuhan dulu dah. Disenangin sama suami dulu dah. Atau disenangin sama istri, disenangin sama anak, begitu. Mari miliki sikap rendah hati. Tuhan senang sama orang yang rendah. Artinya orang rendah begitu, mau mengakui kekurangan. Halo. Tadi ibu bilang tadi keterbukaan adalah awal dari sebuah pemulihan. Itu sebabnya gak pernah bapak dibulikan karena suka menyembunyikan. Bapak suka menyembunyikan, ibu suka mencuri. Iya, kadang-kadang saya mau bayar parkir, duit saya gak ada kemana. Ternyata istri saya suka razia tengah malam. Gak di mana-mana juga begitu. Bapak suka menyembunyikan, tapi ibu suka mencuri. Tapi kalau itu Pak mengambil, maksud saya, saudara, mari kita belajar terbuka. Halo, jangan suka menyembunyikan begitu. Apalagi yang suami istri, saudara, jangan suka sembunyi-sembunyi. Bapak-bapak jangan suka menyembunyikan begitu. Apalagi tentang sifat. Ternyata begini, saudara, ternyata ibu yang benar adalah ibu yang sangat peka akan kekurangan suami. Sekalipun suami nggak ngomong, sekalipun istri nggak ngomong, itu istri pasti tahu. Apalagi bicara tentang uang, itu istri pasti tahu punya itu. Pasti mengerti di sudut mana ditaruh, pasti tahu dia, saudara. Itu sebabnya saya ajak bapak-bapak, mari kita terbuka sama istri. Sudah terbuka masih begitu toh, nggak apa-apa, kita serahkan sama Tuhan. Jadi keterbukaan itu awal, jadi ya sebuah pemulihan. Haleluya.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu suka terbuka begitu. Jadi orang yang rendah hati itu suka terbuka begitu. Jangan suka menyembunyikan, apalagi menyembunyikan dosa atau menyembunyikan apa, jangan saudara. Ada pepatah Indonesia bilang begini, sepintar-pintarnya tupai melompat, ya kan? Sepintar-pintarnya kita menyembunyikan bangkai, saudara. Halo? Sepintar-pintarnya kita menyembunyikan duren, saudara. Jadi rendah hati, saudara. Jadi perempuan Kanaan rendah hati. Di mana kena? Dia akui kekurangannya. Memang Tuhan, aku seekor anjing. Apa sih pepatah dari seekor anjing, saudara? Anjing kembali kepada muntah. Halo? Tidakkah banyak di antara kita seperti begitu, saudara? Bersaksi di sini, wah Tuhan, aku akan begini, begitu. Percis kayak Anania Safira, saudara. Sebelum dijual tangannya dia ngomong sama Rasul-Rasul, aku akan berikan seluruhnya. Ternyata setelah punya uang, saudara, uang ngomong. Makanya itu uang itu jahat. Kalau kita perhatikan nanti cinta uang akan dari, makanya uangnya buang, nanti saya terima lagi. Enakan dulu, saya uang. Lalu saya, saudara, kita jangan cinta uang, cinta yang punya uang. Halo? Ya kan? Kita Matius 6 ayat 33, carilah. Terus cari kerajaan Allah serta. Jadi cari Allah tapi benar, dengan cara yang benar. Terus Tuhan akan. Jadi jangan cari uang. Makanya Paulus bilang cinta uang akar dari segala, karena menghalalkan. Haleluya. Gereja kami hari-hari ini lagi, ini kan tanggal 15-17 Mubes ini. Sudah di mana-mana itu, tebar pesona. Tebar pesona, tebar senyum, tebar segala macam, tebar uang. Makanya dia bilang begini, ketua kita bilang begini, kalau pas Yesus datang seperti begini, mungkin sebagai besar pendeta GPD nggak masuk surga. Benar loh. Sekarang sogok sana, sogok sini. Nomor 1 kecap, jual kecap. Nomor 1 nggak ada kecap nomor 2. Hati-hati saudara dengan uang. Carilah yang punya uang. Siapa namanya? Yesus. Saya percaya ini waktunya kita cari Tuhan. Janganlah cari yang lain, saudara. Ini situasinya sudah, saudara. Ada beberapa hamba Tuhan, beberapa ini bicara tentang Ukraina dengan Rusia, saudara. Itu kan bapak dengan anak, saudara. Itu merambat kemana-mana, saudara. Dan diprediksikan kalau ini pecah sampai perang dunia ketiga, saudara. Ibarat ini Yesus sudah mau datang ini. Kita harus cari Tuhan. Haleluya. Hari ini saya percaya kita semua mau diberkati sama Tuhan. Ya, saya lihat tadi situasi kondisinya sudah gelap gulita meliputi seluruh Samudra Raya. Gelap, saudara. Kita di Jakarta itu terang benderang. Kita dari jalan tol keluar, udah mulai gelap gulita. Bagaimana nanti akhir zaman, saudara? Segelap bagaimana? Tapi kita harus cari Tuhan apapun kondisi, apapun situasi, apapun keadaan. Halo ibu-ibu yang saya kasihi Tuhan, bapak-bapak yang saya kasihi Tuhan, mari cari Tuhan, utamakan Tuhan dengan caranya Tuhan, dengan cara yang benar. Sikap rendah hati. Mana-mana persoalan ada, cari Tuhan, utamakan Tuhan, kedepankan Tuhan. Ya memang ke surga itu sendiri-sendiri ya. Gak ada yang bonceng-boncengan, ada yang bonceng-boncengan begitu sudah. Ada satu jemaat yang pernah saya layani, udah cim-cim, udah tua begitu, dia sakit-sakit. Dia suka kirim kolektenya, saudara. Saya bilang, Cim, nggak usah, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Dia puas gitu. Kenapa harus kirim-kirim kolekte? Dia nggak bisa datang ke gereja. Kolekte dikirim, per bulannya dikirim, saudara, cim-cim. Ke surga nggak bisa boncengan, saudara. Ke surga masing-masing. Tetap maju, tetap pandang ke depan, arahkan hati dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Saya pelajari, saudara, begini. Ada 5 dosa bangsa Israel
ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Salah satu dosanya saudara itu bersungut-sungut. Jadi orang Kristen jangan bersungut-sungut. Amin atau amin ini saudara? Amin. Yang biasanya yang dominan bersungut-sungut itu bapak atau ibu? Ibu. Karena ibu yang lebih banyak mikirin dapur begitu ya. Ya kan? Bapak masih aja, tapi ibu juga terlalu banyak pikiran juga sih ya. Memikirkan belum ini belum, nggak usah sih ya. Suruh suami memikir, jangan kami yang mikirin. Itu sebabnya ketika dia banyak pikiran, dia bukannya konsen sama Tuhan, dia sungut-sungut. Kalau nanti kita pelajari saudara di 1 Korintus 10 saudara, ada 5 dosa bangsa Israel. Salah satu dari 5 dosa bangsa Israel yang tidak masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang melimpah susu dan madu. Halo. Tanah perjanjian, kita tidak akan pernah mengalami apa yang Allah janjikan kalau kita selalu bersungut-sungut. Saudara tahu apa itu bersungut-sungut? Apa itu bersungut-sungut? Suka menebarkan sifat negatif, itu bersungut-sungut. Atau tidak bersyukur, itu bersungut-sungut. Ya. Jadi orang yang bersungut-sungut ternyata gak masuk surga, saudara. Halo? Hari ini kita bertobat. Gak mau bersungut, harus selalu bersyukur. Hujan datang enggak? Terima kasih Tuhan. Kolekte ada enggak? Terima kasih Tuhan. Kantong kempis atau kompos, terima kasih Tuhan. Jangan sebaliknya, ngomel-ngomel. Tuh, gara-gara dia tuh. Begitu, suka disalahin yang lain begitu. Disalahin suaminya begitu, gara-gara lu. Gue gak ada ini. Nggak di sini sudah, di Grogol banyak yang begitu. Kadang-kadang kita ini sudah, ini mental ini harus kita bangun saudara. Halo, biar kita nyampe apa yang, ternyata begini saudara. Jadi tanah Kanaan itu bicara tentang persediaan Allah. Allah akan genapi tingkat rohani kita yang mencapai tingkat Kanaan. Di sanalah Allah akan genapi janjinya. Halo, tapi tingkatan rohani kita yang ada di padang gurun, yang selalu bersungut-sungut, yang selalu mempersalahkan, yang selalu sombong, nggak pernah mengalami berkat, saudara. Halo, saya percaya kita datang hari ini untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Tapi bagaimana caranya? Adalah orang yang memiliki mental yang nggak mau menyerah begitu. Udah mau hujan enggak ngalangin gua datang sama Tuhan. Begitu. Apalagi udah suruh melayani begitu. Karena kita bukan melayani manusia, kita melayani raja di atas segala raja loh. Mau ada orang nggak ada, bukan urusan kita. Urusan kita menyenangkan hati Tuhan. Prinsip saya begitu, saudara. Karena jumlah itu enggak itu nomor sekian di mata Tuhan. Tuhan lihat ketulusan hati kita. Amen. Tapi kadang-kadang bercabang-cabang ketulusan ini kalau udah melihat situasi kondisinya. Apalagi yang masalah om macam itu. Sisi Gondorwo 1 Omikron itu. Begitu. Gak bisa lagi lihat senyum bagaimana, gak tahu saudara, karena udah tertutup semuanya. Jadi semua muka pesimis begitu. Karena gak kelihatan giginya begitu saudara. Tenanglah, percayalah, pasti lewat segala sesuatu. Ini pasti clear saudara. Selama kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, selama kita serius dengan Tuhan, biar kita jumpa nanti apa yang dikatakan Yesus kepada perempuan, hai ibu, besar imanmu. Janganlah seperti apa yang kau katakan. Jadi ini bicara tentang Kanaan. Halo, kita harus ada di level Kanaan. Jadi di Kanaan itu nggak pusingin makan minum lagi, saudara. Karena udah tersedia. Tuhan ada genapi di sana, ya kan? Tuhan bilang melimpah susu dan madu. Tingkatan rohani inilah yang Tuhan inginkan sama kita. Tapi kita masih berjalan di padang gurun ini, saudara. Tapi mau tidak mau, mari kita belajar terus. Haleluya.
Kita diperhadapkan dengan kondisi, situasi, persoalan, ya kan? Berhadapan dengan anak, berhadapan dengan suami, berhadapan dengan tetangga, berhadapan dengan KKI. Semuanya kita berhadapan dengan persoalan, masalah segala macam. Tetap konsentrasi kita sekalipun itu sepertinya nggak pas seperti yang di hati kita. Kita harus katakan tetap, Engkau baik Tuhan bagi saya. Engkau sangat mengasihi aku Tuhan. Engkau mencintai aku Tuhan. Dan akui segala kekurangan Tuhan. Aku tahu aku memang anjing Tuhan. Itu yang membuat Tuhan tertarik. Mengakui kelemahan. Haleluya. Apalagi kita ini, saya ini orang Sumatera Utara, saudara. Kencang makan babi begitu. Iya. Kalau nggak makan babi itu bukan nggak makan itu namanya. Apalagi dari Sulawesi Utara begitu. Kalau makan RW begitu. Aduh. Apa namanya? Mertua lewat itu nggak makan dia. Saking enaknya saudara makan RW begitu. Jadi darahnya itu cepat naik saudara. Semua naik saudara. Dan si darahnya naik. Ya kan? Kenapa kalau orang Batak itu suaranya kencang-kencang ya? Karena kita di kampung itu, kalau di kampung kalau manggil babi itu harus teriak-teriak. Dari kampung ke kampung teriak babi. Karena di kampung kami itu zaman dulu saya itu babi lepas. Jadi kalau mau kasih makan harus dipanggil. Ternyata babi juga punya nama saudara. Iya. Apalagi kita di dalam Yesus pasti ada nama kita. Itu sebabnya tetap miliki rendah hati. Haleluya. Tetap rendah hati begitu. Ketemu suami yang gak pernah ngasih apa-apa. Gak segampang itu, tapi dilatih. Cari Tuhan juga rendah hati. Di sini juga kita kan karena kerendahan hati, bukan karena ada kue tumpeng. Saya bilang itu. Nasi tumpeng. Oh iya, nasi tumpeng saudara. Jadi tetap rendah hati. Tuhan pasti sediain lah itu. Yang masalah makan minum Tuhan sediain. Ya kan? Ini saatnya gereja ini memang harus suka memberi sama dunia ini saudara nih. Karena saya lihat di mana-mana ini pertobatan terjadi di mana-mana saya lihat ini, ya kan? Tapi tidak segampang itu pun harus dirawat. Pertobatan itu juga harus dirawat. Yang rawat itu siapa? Lah kita yang menjadi Kristen ini. Tapi jangan gara-gara kita mereka nggak ke surga lagi begitu. Gua kenal Tuhan, jangan seperti ceritanya apa itu pemimpin India dulu siapa namanya itu si Mahatma Gandhi ya. Saya baca sejarahnya Mahatma Gandhi. Ya kan? Dia tertarik pengajaran Tuhan Yesus. Dia masuk ke gereja, ternyata saudara nggak sesuai dengan yang diajarkan seperti yang dia pulang. Dia nggak mau jadi orang Kristen. Karena sifatnya orang Kristen begitu, ternyata memilih-milih. Kalau dia pakai dasi, oh puji Tuhan, haleluya, brother, silakan gitu. Tapi kalau lagi orang kacung begitu, oh jangan gitu. Nanti ketularan virusnya begitu. Banyak begitu saudara gereja saudara. Tapi kita itulah sifat. Mari kita belajar tetap rendah hati. Kalau kita pelajari saudara Matius yang ke-11 saudara, Matius 11 ayatnya yang ke-29. Puji Tuhan, Matius 11 ayat yang ke-28 dikatakan di sana, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan terus aku akan memberi kelegaan. Terus pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku dan jiwamu akan mendapat kalau mau tenang. Kita belajar sama Tuhan yang rendah hati. Jadi dia lihat perempuan ini seorang yang rendah hati. Apapun yang dikata-katakan tetap rendah hati. Sifat dari kerendahan hati menyadari dari setiap kekurangan dan kelemahan. Saya percaya kita banyak kekurangan dan kelemahan. Apa yang membuat tertarik? Karena kita suka mengakui kelemahan dan kekurangan kita. Tapi bukan berarti yang kelemahan yang sama-sama yang kita ulang-ulang terus. Enggak begitu saudara ya. Jadi kita akui kekurangan kita, kita akui kelemahan kita. Tuhan senang ya. Jadi seperti ibu tadi bilang, keterbukaan awal dari sebuah pemulihan. Ya. Saya ingat Edwin Cole berkata begini, perubahan bukanlah sebuah perubahan sampai terjadi perubahan itu. Jadi jangan katakan kita berubah kalau kita belum berubah. Jadi tetap rendah hati,
Saya percaya itu yang membuat Tuhan tertarik dan berkata, hari ibu besar iman. Jangan seperti yang kau katakan. Alkitab catat, seketika itu anaknya yang kerasukan setan, Alkitab catat, sembuh. 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 Apapun persoalan kita datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekejap itu Allah bisa lakukan sesuatu, bisa disembuhkan apapun penyakit kita. Haleluya. Apakah bicara tentang kantong, usaha, keluarga, anak, apapun, saya mau katakan Allah sanggup menyembuhkan. Yang jelas kita tetap rendah hati, andalkan Tuhan, datang tetap terus mencari Tuhan, utamakan, pasti akan Allah menolong kita. Tuhan memberkati. Karena tadi saya dipesan sama istri saya, Pak, jangan lama-lama. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Mari kita belajar rendah hati. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh